Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita ucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa melaksanakan presentasi pada kali ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Eldarni, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Khairila Ismaini dengan nomor induk mahasiswa 22045061 yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Tenaga Pendidik yang Profesional. Yang mana pokok pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian profesionalisme guru. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi guru profesional. Yang ketiga, syarat-syarat menjadi guru profesional. Yang keempat, peran guru profesional dalam proses pembelajaran. Yang kelima, upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Baik, kita masuk pada poin pertama yaitu pengertian profesional guru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme diartikan sebagai mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Adapun guru yang profesional itu sendiri adalah guru yang berkualitas, berkompeten, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik lagi. Masuk saja pada poin yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi guru profesional. Faktor yang pertama yang mempengaruhi guru profesional itu yaitu status akademik. Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang bersifat profesi. Secara sederhana, pekerjaan yang bersifat profesi adalah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu, dan bukan pekerjaan lainnya. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi guru profesional dari pengalaman belajarnya. Dalam menghadapi anak didik tidaklah mudah untuk mengorganisir mereka, dan hal tersebut banyak menjadi keluhan serta banyak pula dijumpai guru yang mengeluh karena sulit untuk menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Faktor yang selanjutnya yaitu mencintai profesi sebagai guru. Rasa cinta tumbuh dari naluri kemanusiaan, dan rasa cinta akan mendorong individu untuk melakukan sesuatu sebagai usaha dan pengorbanan. Seseorang yang melakukan sesuatu dengan tanpa adanya rasa cinta, biasanya orang yang keadaannya dalam paksaan. Maka dalam melaksanakan haknya itu dengan merasa terpaksa, dalam melakukan sesuatu akan lebih berhasil apabila disertai dengan adanya rasa cinta terhadap apa yang dilakukannya. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi guru profesional yaitu berkepribadian. Secara bahasa, berkepribadian adalah keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak-watak seseorang. Dalam proses belajar mengajar, kepribadian seorang guru ikut serta menentukan watak kepada siswanya. Dalam proses belajar kepribadian, seorang guru sangat menentukan terhadap pembentukan kepribadian siswa untuk menanamkan akhlak yang baik sebagai umat manusia. Selanjutnya yaitu guru sebagai pelaksana proses pendidikan perlu memiliki keahlian dalam melaksanakan tugasnya. Agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien, maka guru perlu memiliki kompetensi yang dapat menunjang tugasnya, yang disebut kompetensi guru profesional. Kompetensi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi pribadi. Yang kedua, kompetensi profesional. Yang ketiga, kompetensi sosial. Yang keempat, kompetensi pedagogik. Selanjutnya yaitu syarat-syarat menjadi guru yang profesional. Dilihat dari tugas dan tanggung jawab tenaga pendidikan, ternyata bahwa untuk menyandang pekerjaan dan jabatan tersebut dituntut beberapa persyaratannya.
Syarat guru profesional menurut Muhammad Ali tahun 1985 sebagai berikut. Yang pertama, menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga, menuntut tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak masyarakat yang dilaksanakannya. Yang kelima, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Adapun persyaratan guru yang dikemukakan oleh tim pembina diktasi metodik kurikulum UPI tahun 1989. Yang pertama yaitu persyaratan fisik, meliputi persyaratan kesehatan jasmani. Yang kedua, persyaratan psikis. Persyaratan psikis yaitu sehat rohaninya serta diharapkan memiliki bakat dan minat keguruan. Yang ketiga, persyaratan mental, yaitu memiliki sikap mental yang baik terhadap profesi keguruan, mencintai dan mengabdi dedikasi pada tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, yaitu persyaratan moral, sifat susila dan budi pekerti yang luhur dikaji dalam persyaratan moral tersebut. Yang kelima, persyaratan intelektual atau akademisi, yaitu mengenal pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari lembaga pendidikan guru yang memberi bekal untuk menunaikan tugas sebagai pendidik formal dari sekolah. Yang terakhir, syarat-syarat menjadi guru profesional menurut diktasi metode kurikulum UPI, yaitu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2007 tentang standar nasional pendidikan. Standar tenaga kerja pendidikan ditetapkan pendidikan pada usia dini, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, atau bentuk lain yang sederajat, serta memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diplomat 4 atau sarjana S1. Selanjutnya, peran guru profesional dalam proses pembelajaran. Sebelum kita masuk peran guru dalam proses pembelajaran, guru yang profesional dituntut harus mampu berperan selaku manajer yang baik, yang di dalamnya harus mampu melaksanakan seluruh tahap aktivitas dan proses pembelajaran dengan manajerial yang baik, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat diraih dengan hasil yang memuaskan. Peran guru profesional atau tenaga kependidikan sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kependidikan sebagai pendidik dan pengajar, yakni tenaga kependidikan yang harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersifat realistis, bersikap jujur dan terbuka, serta peka terhadap perkembangan terutama inovasi pendidikan. Yang kedua, peran guru adalah tenaga kependidikan sebagai anggota masyarakat. Untuk itu harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia dan sebagai anggota masyarakat harus memiliki keterampilan membina kelompok serta keterampilan bekerja sama. Yang ketiga yaitu tenaga kependidikan perlu memiliki kepribadian menguasai ilmu kepemimpinan, menguasai prinsip hubungan manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi yang ada di sekolah. Yang keempat yaitu tenaga kependidikan sebagai pengelola proses belajar mengajar, yakni tenaga kependidikan yang harus menguasai berbagai metode mengajar dan harus mampu menguasai situasi belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Poin selanjutnya yaitu upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Sebelum kita masuk ke upaya-upaya meningkatkan profesionalisme guru, kita perlu tahu profesionalisme guru merupakan acuan yang sangat penting bagi peningkatan dunia pendidikan. Banyak cara yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Jalan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan bagi guru. Yang kedua, kurangi beban guru dari tugas-tugas administrasi yang sangat menyita waktunya. Yang ketiga, penyelenggaraan pelatihan dan sarana. Yang keempat, pembinaan perilaku kerja. Yang kelima, penciptaan waktu luang. Selanjutnya, memahami tuntutan standar profesi yang ada di Indonesia dan yang berlaku di dunia harus ditempatkan sebagai prioritas utama jika guru ingin meningkatkan profesionalitasnya.
Selanjutnya yaitu mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Selanjutnya, membangun hubungan kejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi. Selanjutnya, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi. Upaya yang terakhir yaitu mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan iptek agar senantiasa tidak ketinggalan dan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran. Baik, kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kualitas proses belajar mengajar atau juga disebut KBM sangat dipengaruhi oleh kualitas dari seorang pendidik atau guru. Oleh karena itu, sumber daya guru perlu tumbuh dan berkembang secara terus-menerus agar dapat mencapai fungsinya secara profesional. Profesionalisme pendidik juga sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Sebab seorang guru sebagai pendidik merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Artinya, jika pendidik tersebut merasa bahwa dirinya kurang profesional, maka harapannya ia akan berusaha meningkatkan profesionalitas pada dirinya. Hal ini sangat penting demi terwujudnya sumber daya yang berkualitas. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.